Pemirsa, usai penetapannya sebagai tersangka, hari ini Dr. Richard Lee menjalani sidang perdana pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan digelar untuk menguji keabsahan prosedur penetapan status tersangka. Berikut laporan Aya Nufus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo pemirsa, hari ini Dokter Kecantikan Richard Lee akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait dengan produk dan juga treatment kecantikan, yang mana awalnya ini dilaporkan oleh Dr. Samira Faranas atau yang lebih dikenal dengan Dokter Detektif. Dan terkait dengan sidang pra-peradilan ini sendiri sebelumnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, namun hingga saat saya melaporkan ini sidang masih belum juga dilakukan. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan, sidang nantinya akan dilaksanakan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan kasus ini sendiri, jika bisa kami ceritakan kronologinya, bahwa pada tahun 2024 di mana perseteruan antara Dr. Richard Lee dengan Dokter Detektif ini memanas terkait dengan Detektif yang melaporkan Richard Lee ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran di bidang kesehatan, perlindungan konsumen dan juga UU Kesehatan, termasuk 3 produk dan juga treatment yang dipermasalahkan. Kemudian sekitar di bulan Desember, yakni tepatnya tanggal 15 Desember 2025, Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan Dr. Richard Lee sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dengan ancaman hukuman disebut hingga 12 tahun penjara. Dan di Januari 2026, tepatnya di tanggal 22, Dr. Richard Lee sendiri ini mengajukan gugatan pra-peradilan ke PN Jaksel, yang mana gugatan ini menolak terkait dengan keabsahan penetapan status tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dan di hari inilah nantinya sidang pra-peradilan akan dilaksanakan, yang mana intinya adalah sidang pra-peradilan ini nantinya akan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dan dari Polda Metro Jaya sendiri mengatakan bahwa, dan juga sudah mengonfirmasi bahwa nantinya akan menerima informasi pengajuan pra-peradilan tersebut. Dan dari Dokter Detektif sendiri menyatakan bahwa akan tetap maju dan juga akan mendatangi Komisi Yudisial untuk meminta pengawasan ketat atas sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan hari ini. Sementara demikian dari Jakarta, Aya Nufus, Pandu Priyo dan Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, BBM langka, antrean kendaraan di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara mencapai 3 km karena langka BBM Pertalite dijual Rp25.000 per liter di eceran. Antrian ratusan kendaraan terjadi di seluruh SPBU di Kota Padang Sidimpuan hingga sepanjang 3 km. Pengendara baru bisa mendapatkan BBM setelah mengantri 5 jam. Kelangkaan BBM sejak 4 hari terakhir belum diketahui penyebabnya. Akibat kelangkaan ini, BBM jenis Pertalite di eceran dijual seharga Rp20 hingga Rp25.000 per liternya. Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah terhubung dengan rekan Indra Mulia Siagian di Padang Sidimpuan. Ya, selamat siang Indra, apakah antrian BBM masih terjadi saat ini? Ya, selamat siang Sabrina. Perlu kita sampaikan sampai saat ini antrian BBM cukup mengular ya di sejumlah lokasi pengisian bahan bakar umum di Kota Padang Sidimpuan. Untuk saat ini sendiri antrian tersebut mencapai hingga 2 km bahkan lebih ya Sabrina. Ya, bisa kita perlihatkan seperti apa kondisinya. Ya, seperti inilah masyarakat Padang Sidimpuan saat ini yang tengah mengantri antrian BBM ya Sabrina ya. Di sini kita lihat ini ratusan kendaraan baik sepeda motor maupun roda 4 ini terus menunggu antrian supaya dapat mengisi bahan bakar minyak. Perlu kami sampaikan sendiri, hingga saat ini di sejumlah SPBU di Kota Padang Sidimpuan untuk
BBM jenis Pertamax dan Dexlite sendiri kosong ya Sabrina ya. Hingga belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebabnya. Ya Indra, sebenarnya sejak kapan masyarakat mulai kesulitan mendapatkan BBM? Ini sudah berlangsung sejak hari Senin semalam ya. Kita sempat tadi berbincang-bincang sama masyarakat. Antrian ini sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin, di mana sempat beredar kabar bahwasanya itu jembatan Bailey yang sebelumnya menjadi akses utama ya untuk penyaluran BBM dari Kota Sibolga itu sempat diisukan rubuh ya kan. Namun setelah dilakukan cross check ternyata itu hanya hoax belaka, dan kemudian ada sempat beredar juga informasi yang kita terima bahwasanya kapal tanker untuk gagal bersandar ya di pelabuhan Sibolga ya Sabrina. Baik, terima kasih Indra melaporkan langsung dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 5 rumah rusak diterjang puting beliung di Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon dan tiang listrik. Angin puting beliung menerjang kawasan permukiman di Desa Sumberjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 5 rumah rusak akibat angin puting beliung, 2 diantaranya rusak parah. Tak hanya itu, sejumlah pohon tumbang memutus jaringan listrik dan menutup akses jalan. Selain pohon, sebuah tiang listrik juga ikut tumbang dan menutup akses jalan. Akibatnya, aliran listrik ke permukiman penduduk padam. Ada 2 rumah yang rusak parah tertimpa pohon, yaitu rumah saudara Rustina di RT 2 RW 2 Kerajaan Kidul. Kami kerusakan, Pak. Ya, sementara ini aja 5 rumah. Hingga kini pihak Kecamatan Pabelan masih berupaya mengembalikan situasi kembali normal, terutama jaringan listrik yang sempat padam. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Ainus melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang 3 kecamatan di Maros, Sulawesi Selatan. Selain menerbangkan atap-atap rumah, angin juga menerbangkan seorang bocah berusia 5 tahun. Warga di permukiman 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan terjangan hujan deras disertai angin kencang. Bahkan salah satu rumah mengalami kerusakan cukup parah, angin menerbangkan atap rumah. Terjangan angin ribut ini pun hampir menelan korban jiwa, seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Korban sempat terbawa angin puting beliung dan tersangkut di tiang atap rumahnya saat sedang bermain di kamar. Beruntung, korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami luka serius meski alami cedera di bagian wajah. Kini korban pun masih trauma dan menjalani perawatan di Puskesmas Monconglowe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia main-main di bawah, datang angin. Pada saat itu angin kencang, atap ini sudah terlempar. Kita sudah panik semua, cari ini si anak. Padahal jadi kita sudah lari ke depan, cari kemana-mana. Akhirnya kita pulang, sudah dilihat di atas di atap. Oh, di atap. Oh, artinya sempat hilang ya, Pak? Iya, awalnya. Oh, sampai bisa ditahu yang ada di atas. Bagaimana, Pak? Dia minta tolong. Terjangan angin ribut juga menyebabkan kerusakan pada 15 rumah warga, bahkan sejumlah atap rumah berterbangan dan rusak parah. Rumah-rumah tersebut tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Monconglowe, Turikale, dan Kecamatan Lau. Namun kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Monconglowe dengan 10 rumah alami kerusakan pada atap. Memang kencang angin ya, Pak? Ya, terputar memang angin tadi. Ya, terus? Makanya tadi ini sebenarnya harus pakai pohon kalau memang di atas sini karena belum ada bangunan. Oh, ada berapa rumah, Pak, di sini yang terdampak dari angin kencang ini, Pak? Kalau dihitung ini sekitar 7. 7 ya, Pak? Ya. Oh, itu angin kencangnya berlangsung berapa lama, Pak?
Sebenarnya enggak lama, tapi kencang. Kencang Sebelum memang. hujan. Petugas BPBD Maros masih mendata dampak kerusakan sekaligus menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sejumlah rumah rusak diterjang longsor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tragis, 2 balita tewas tertimpa dinding yang roboh. Aldi Arfari, bayi berusia 3 bulan dan kakak perempuannya Rere Revania berusia 5 tahun tewas akibat tertimpa reruntuhan tembok bagian dapur rumah kontrakannya yang diterjang longsor di Desa Tribakti Mulia, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Warga mengevakuasi satu korban dengan kondisi meninggal, sementara korban lain meninggal saat menuju rumah sakit. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Isak tangis kedua orang tua pecah saat Bupati Bandung Dadang Supriyana datang dan mengucapkan bela sungkawa. Ia juga meminta kepala desa untuk membangunkan rumah bagi orang tua korban. Sementara 6 kepala keluarga terdampak lainnya akan dibiayai kontrakan selama 3 bulan. Mengimbau kepada warga sekitar melalui Pak Kades dan Kalak BPBD yang tentunya bagi lokasi yang rawan bencana, terutama area tadi ada sekitar 6 rumah, jadi diminta untuk sementara pindah atau evakuasi terlebih dahulu. Nanti kita akan berikan untuk kontrak selama 3 bulan. Desa Tribakti Mulia merupakan daerah kawasan perbukitan dan rawan longsor. Warga diimbau tetap waspada. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Safat Andrawan, iNews melaporkan.